Halo viewer, kembali lagi di Berita Populer Indoposko. Viewer bisa lihat dan baca semua berita terupdate hanya di website Indoposko. Bersama saya Bu Haji, buka aja Indoposko. Dan saya Paji, pantau aja Indoposko. Kali ini kita akan membawakan berita populer dari website Indoposko. Tunggu dulu Bu Haji. Kali ini kita akan kedatangan editorial dari website Indoposko. Siapa Pak Haji? Kita kedatangan tamu spesial Pemret Indoposko, Bung Aro. Hai viewer, Bu Haji dan Pak Haji. Selamat datang. Selamat datang Bung Aro. Selamat datang juga Pak Haji, Bu Haji. Salam sejahtera dan salam sehat. Siap, makasih. Sehat untuk kita semua viewer. Oke viewer, kita masuk ke berita terpopuler yang pertama. Ini daftar nama-nama korban meninggal akibat kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Tangerang mengalami kebakaran pada Rabu 8 September 2021 sekitar pukul 01.45 waktu Indonesia Barat. Kebakaran itu disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik atau konsleting di Blok C2. Akibatnya sebanyak 41 narapidana atau napi meninggal dan 73 orang berhasil dievakuasi petugas. Dengan korban luka ringan berjumlah 31 orang yang dirawat di... Oleh viewer, berarti kita langsung minta komennya dari Pemret kita. Bung Aro. Oke, terima kasih Silakan. Pak Haji dan Bu Haji. Emang kejadian kebakaran lapas ini menjadi perhatian kita semua. Dan pertama-tama dari Indoposko dan indoposko.id mengucapkan bela sungkawa, Turut berduka. kepada para korban dan keluarga korban yang ditinggalkan. Semoga dikuatkan imannya. Amin. Dan yang meninggal korbannya diberikan tempat yang layak atau di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Itu yang paling penting. Nah, berkomentar tentang nama-nama tentunya keluarga dari para napi awalnya pasti resah. Siapa yang meninggal? Iya kan? Apalagi kejadiannya Rabu dini hari tuh. Orang pada ngorok semua kan? Terus ada kabar Lapas 1 Tangerang terbakar dan korbannya sangat fantastis. Bahkan terakhir nambah 3 nih. Oh, ada tambahan. Dari 41 nambah 3 lagi. Jadi ada 44 yang meninggal. Dan kebanyakan ya itu kondisi korban yang masih hidup pun tingkat terbakarnya di bagian tubuh juga ada yang sangat tinggi sekali gitu. Parah ya. Ininya. Itu menjadi mungkin dari pemerintah juga perlu menjadi pelajaran gitu. Karena dalam 3 tahun belakangan ada 13 lembaga pemasyarakatan yang terbakar. Dan ini rata-rata over kapasitas semua. Gitu. Kayak misalnya di lapas kan ternyata 400 lebih gitu loh ininya. Jumlah kapasitasnya padahal harusnya 4 kali lipat lah ininya. Harusnya standar. Itu yang menjadi acuan pemerintah. Ya semoga ini menjadi yang terakhir. Ya betul. Dan tidak ada lagi lapas-lapas yang terbakar dan napi-napi yang menjadi korban. Itu aja. Oke, saya serahkan lagi. Oke, Pak Haji kita dan Bu masuk ke berita yang kedua. Oke. Pantau kasus kebakaran, Dirjen Pas berkantor di Lapas Tangerang. Dalam rangka melakukan monitoring terhadap jalannya investigasi kasus kebakaran yang menewaskan 44 orang napi, Dirjen Pemasyarakatan Renhat Silitonga dan Kakanwil Kemenkumham Banten Agus Thoyib mulai Kamis berkantor di Lapas Kelas 1 Tangerang. Selain Dirjen Pemasyarakatan, 5 tim investigasi yang dibentuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Yasona Lauli juga ikut berkantor di... Oke, kita minta komentar. Oke, terima kasih lagi Pak Haji dan Bu Haji. Jadi masih berlanjut dengan berita pertama tadi ya, nama-nama korban. Ini sebenarnya bentuk langkah yang sangat baik dilakukan oleh petinggi dari Kementerian Hukum dan HAM, khususnya dari Dirjen Lapas dan Kanwil Kemenkumham Banten dan tim-tim lainnya. Ini sama halnya tanggung jawab ketika terjadi bencana yang sangat luar biasa terjadi gitu. Katakanlah dulu ada Presiden Jokowi berkantor di
Palu waktu gempa. Terus zaman SBY juga waktu itu pernah Waktu tsunami. kalau nggak salah tsunami, ya. itunya. Nah, ini artinya bentuk tanggung jawab dari para pejabat petinggi pemerintahan sebagai rasa empati dan tanggung jawabnya untuk bisa menyelesaikan kasus yang terjadi di Lapas 1 Tangerang. Oke. Ketika berkantor di lapas, otomatis setiap informasi dia terima dalam posisi cepat gitu. Maksudnya dalam durasi cepat gitu. Katakanlah ternyata kebakaran kejadiannya seperti ini dan napi nggak bisa keluar seperti ini gitu kan. Artinya setiap informasi itu nanti akan dirapatkan, dievaluasi oleh para pejabat dan apalagi ada satgas yang akan investigasi, kepolisian segala macam. Nah, ini semoga bisa terungkap semua bagaimana kebakaran itu bisa terjadi. Dan sebagai acuan untuk lapas-lapas lainnya untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kebakaran di kemudian hari gitu. Intinya gitu aja sih sebenarnya. Tapi ya kita sambut baik, apresiasi para pejabat mau berkantor di lapas dan sebagai bentuk tanggung jawab ya kita dukung ininya. Itu aja Pak Haji dan Bu Haji. Dan Oke. semoga dengan turunnya kepala-kepala instansi tersebut juga di kemudian hari lebih cepat ada Ya. tindakan-tindakan dan antisipasinya juga. ya. Langkah-langkah berikutnya apa yang dilakukan. Betul. Ya, jadi nggak perlu dari Jakarta harus ke Banten lagi, karena kan pejabat itu kan di Jakarta, Iya. sementara dari Jakarta ke Banten kan ya lumayan butuh waktu lah. Iya. Ketika bermarkas di lapas kan lebih cepat. Ini. Oke. Ya. Oke viewer, kita masuk ke berita yang ketiga. Sampah plastik PET memiliki tingkat daur ulang dan nilai ekonomis yang tinggi. Ekonomi sirkular sebagai salah satu strategi untuk pengelolaan sampah plastik atau plastik bekas kemasan mampu menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi dalam hal Oke, kita minta tanggapannya dari Terima Pak Pemret. Si Mengenai Pak Haji sampah dan Bu plastik Haji, ini. masalah sampah ini masalah klasik sih sebenarnya sih ya. Kita berbicara sampah itu dari mungkin kita dari kecil kali ya. Dari bayi, dari TK segala macam problemnya selalu sampah gitu loh ininya. Emang sampah ini kalau tidak diselesaikan ya ibaratnya jadi bom waktu. Betul. Ketika pernah kita dengar kalau di Muara Jakarta itu sampah bertonton karena dari hulu ke hilir itu kan hilir ke hulu gitu jadi terbawa air kemudian ngumpul di Jakarta dan akhirnya Jakarta banjir segala macem. Nah ini kan problem klasik yang nggak bisa kita selesaikan sampai saat ini meskipun sudah dilakukan ya, Betul. tapi secara persentase belum 100%. Iya. Mungkin tingkatannya masih ya 50-80 lah itunya. Nah, berbicara tentang sampah plastik yang ekonomis, beberapa sampah plastik itu kan banyak yang didaur ulang kemudian mendapatkan nilai ekonomis, nilai jual lah. Betul. Kalau Katakanlah. nggak salah ada bank sampah. Iya, Betul. Ininya. Bang. Dari Pegadaian dulu pernah, Pegadaian. kemudian dari beberapa instansi Dari ada bank Kementerian sampah. LHK juga, ya. Jadi ngumpulin sampah akhirnya dapat duit. Iya. Artinya sampah itu ternyata tidak hanya menjadi sampah, tapi bisa menjadi duit. Yang penting bagaimana Ya, pengelolaannya. betul ininya. Bagaimanapun juga kan sampah itu sebenarnya selalu stigmanya negatif. Iya. Sampah, Iya. sampah masyarakat udah pasti Apalagi penjahat lah. ya. Sampah kemudian sampah beneran udah pasti itu bau gitu. Nah, bagaimana sampah ini menjadi hal positif gitu. Positif dalam arti apa? Ya bisa menghasilkan Nilai ekonomis. nilai Betul. ekonomis seperti itu. Nah, viewer ingat Oke. jangan buang sampah sembarangan, khususnya sampah plastik Plastik. karena daur ulangnya itu dan prosesnya susah sekali itu. Ya, lama. betul. Dan Waktunya. kita dukung gerakan Indonesia bebas sampah. Ya, Ya kan? betul. Oke, Oke, viewer, kita kita lanjut masuk ke ke berita berita yang keempat. keempat. Menpora Haornas 2021 jadi wadah semangat meraih prestasi olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali mengatakan pemerintah memberikan perhatian serius kepada olahraga. Oleh karena itu, pada peringatan Hari Olahraga Nasional atau Haornas 2021, pihaknya akan mereview total ekosistem pembinaan olahraga nasional. Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada peringatan Haornas 2020 lalu. Ujar Zainuddin Amali dalam acara
Oke, Oke, gimana terima kasih Pak Bung Haji dan Aro? Bu Haji. Yang pertama- Komennya nih untuk Ya, Haornas nih. yang pertama kita ucapkan selamat Hari Olahraga Nasional. Ya, betul. Ini merupakan Selamat viewer. Selamat, dan ini merupakan momen yang sangat bahagia sekali ketika kita mendapatkan medali di level internasional. Ya, betul. Kayak kemarin Iya. Olimpiade, Olimpiade, kita terus dapat emas. dari Terus bulu tangkis. bulu tangkis, dari Paralimpiade, Paralimpiade. bahkan 2 kali Iya. 2 emas ya 2 ininya. emas. Dari bulu tangkis juga, Bulu tangkis dan juga. beberapa cabang olahraga. Hmm. Ini merupakan kado istimewa lah untuk Haornas tahun ini. Kan Haornas ini awalnya terbentuk tanggal 9 September 1948 dan pertama Pekan Olahraga Nasional digelar gitu. Nah, kemudian diberikanlah atensi terhadap beberapa stakeholder, termasuk juga personal, memberikan penghargaan, termasuk juga media. Oke. Media, wartawan itu pas hari Haornas biasanya diberikan penghargaan Oke. dengan karena mendukung olahraga Indonesia. Nah, seperti itu, dan momen-momen Haornas itu biasa diberikan selain pada official, atlet, media sendiri diberikan. Oke. Oke, gitu aja Pak Haji, Bu Haji. Oke, viewer, kita masuk ke berita yang kelima. 76 rumah dan 410 warga terdampak banjir di Bua Lemo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bua Lemo melaporkan sebanyak puluhan unit rumah terendam banjir. Kejadian itu berdampak pada 2 desa di 2 kecamatan wilayah administratif Bua Lemo. 2 kecamatan itu antara lain Kecamatan Dulupi meliputi Desa Dulupi dan Kecamatan Paguyaman meliputi Desa Girisa. 76 rumah terendam banjir. Sebanyak 130 KK atau 410 jiwa terdampak dari 2 desa tersebut, kata PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya. Oke, kita minta komennya dari Bung Aro. Lagi-lagi bencana lagi nih. Oke, terima kasih Pak Haji, Bu Haji. Emang bencana ini nggak bisa-bisa ya. Setiap tahun pasti ada. Karena kan manusia itu kadang-kadang cobaannya bencana. Iya. Baik bencana internal maupun eksternal. Gitu, bencana alam lah seperti itu. Beberapa kali pemerintah juga sudah memperingatkan lewat BMKG, BNPB bahwa nanti akan terjadi hujan ekstrim, kemudian Cuaca ekstrim. potensi tanah longsor, gempa, gitu. Itu menjadi refleksi kita bagaimana menghadapi bencana alam. Gitu, ya. Bagaimanapun juga bencana alam nggak bisa hilang, itu udah pasti ada setiap tahun. Iya. Karena dalam laporan BNPB itu pasti ratusan kali terjadi bencana di beberapa titik di se-Indonesia, termasuk di Bua Lemo tadi. Intinya yang kita sampaikan, kita juga turut berduka terhadap para korban para korban banjir. Semoga dikuatkan imannya dan pemerintah cepat memulihkan wilayah yang banjir dan memberikan bantuan kepada para korban banjir, baik bantuan sembako maupun bantuan psikologis. Karena bagaimanapun juga korban banjir nih psikologisnya agak terganggu gitu loh. Karena kabarnya dia udah ada trauma healing ada trauma healing, hopeless, udah takut segala macam. Nah, ini mengembalikan pemulihan ini kan perlu juga. Jadi tidak hanya sembako, makanan, tapi juga psikis dari para korban banjir. Gitu aja yang saya sampaikan Pak Haji, Bu Haji. Kita harus saling membantu, walaupun kita harap juga dari pemerintah cepat turun tangan untuk membantu korban-korban banjirnya, Bu Haji. Iya, betul sekali. Viewer juga boleh untuk secara personal, secara kelompok boleh mendistribusikan juga ya, Bu Haji. Iya, betul. Oke, viewer, kita terima kasih atas kedatangan dari Pemret Indoposko, Bung Aro, Pak Haji dan Bu Haji. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat untuk masyarakat. Dan semakin menarik. Tetap buka dan pantau website Indoposko. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Indoposko Channel. Sampai jumpa di berita populer berikutnya, viewers. Bye.